Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek sedaya ingkang satuhudipun muliaken Allah taala. Monggo wonten enjang punika kita awali kanthi raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya nikmat, rahmat, taufik lan hidayahipun sehingga kita saged angrawi kegiatan rutin kita kangge nguri-nguri aganipun Allah taala, syiar fiddin. Mila monggo kita niataken kanthi niat ingkang ikhlas dumateng Allah taala, boten wonten niat lindunipun kejaba pengin angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten mriki kita sami-sami ngertosi bilih Allah taala menika kasih sayangipun luar biasa. Kados kala minggu kepengker kalau wingi dipun sampaikan, Allah niku kasih sayangnya tidak terbatas, nggih. Kasih sayang tidak pernah pandang bulu. Semua yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk kita. Dan pada pagi hari ini kita diberikan Allah bisa hidup kembali setelah kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam tidur kita semalam. Maka doa ketika bangun tidur napa Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali dari mati yang sementara, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Oleh karena itu berharap agar kita bisa mensikapi bahwa kasih sayang Allah Ta'ala memberikan pada pagi hari ini dan pagi berikutnya, Pak, insya Allah kita diberi nikmat hidup, dan kehidupan itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Bukan menyempurnakan nikmat, Bapak Ibu. Kalau menyempurnakan nikmat ini tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benjang niki tampun kondur ing ngarsanipun Allah taala, mugi-mugi wonten surganipun Allah taala niku nyempurnake nikmat. Nek wonten dunya niku menyempurnakan iman lan amal soleh kita. Maka dipun turunaken para nabi, para rasul sedaya, dipun elingaken kali Allah taala melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah, menika adalah sebagai satu pertanda bahwa kita itu sangat-sangat berharap agar iman dan amal soleh kita tidak lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sampai kita
menghadap Allah Ta'ala dalam suatu perjalanan kematian, menika kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan berpasrah diri. Ngaten nggih. Shalawat ugi salam monggo kita sanjungaken sejenak dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi shalawat salam menika lumeber dumateng sedaya keluarganipun, dumateng para sahabatipun lan dumateng umatipun termasuk diri kita, fa insyaallah angsal syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipunmuliakan Allah Ta'ala, wonten mriki kula badhe menyampaikan sebuah hadis yang saya nukil dari kitab Fadilatus Shalah. Hadis Fadail Amal tentang keutamaan salat. Hadis wonten mriki nggih menika hadis nomor 3. Hadisnya kados mekaten, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Al-sani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimatin qala la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw hurriqta wa la ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruju min ahlika wa malika wala tatsrukunna sholatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wala tusyrikanna. Al hadis ini terlalu panjang, saya langsung saja masuk untuk bisa diuraikan satu persatu. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, saking sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Muaz menika sahabat Ansor, sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunggalipun menika ingkang gadahi keistimewaan Bapak Ibu. Napa keistimewaanipun? Beliau adalah seorang pemikir dan cerdas. Ini sahabat Muaz bin Jabal menika adalah seorang pemikir dan cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pintu ijtihad ini kepada beliau. Pintu ijtihad kepada beliau. Walaupun saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika beliau diutus menjadi hakim di negeri Yaman, Rasulullah SAW bertanya, wahai Muaz, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi? Maka Muaz mengatakan, aku akan selesaikan dengan berdasarkan kitabullah, dengan berdasarkan Al-Quran. Jadi setiap dia melakukan satu tindakan, dia melakukan satu keputusannya sebagai seorang hakim di Yaman, maka dia akan menggunakan dasar yang utama dan pertama adalah Al-Quran. Jadi sahabat Muaz luar biasa. Sebab ini adalah satu penekanan dari Rasulullah, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballahi wa sunnati rasulih. Jadi telah aku tinggalkan, kata Rasulullah, telah aku wasiatkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya maka tidak akan tersesat kamu selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati rasul. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, kalau dalam Al-Quran tidak dijumpai secara langsung, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memutuskan suatu perkara dengan dasar apa? Maka sahabat Muaz mengatakan dengan dasar sunnatu rasuli. Jadi dengan dasar sunnah engkau ya Rasulullah. Al-hadis. Jadi berdasarkan ucapan-ucapan
qauliyah ataupun fi'liyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hal yang diperbolehkan, dianjurkan dan dijadikan sebagai dasar, maka dia akan gunakan sebagai pengambil keputusan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Mu'adz, jawaban seperti itu. Lalu apa apabila tidak dijumpai dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Maka aku akan beristihad sekuat pikiranku dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah untuk memutuskan satu perkara. Jadi dia beristihad ketika dalam Al-Quran atau Al-Hadis tidak dijumpai secara tekstual. Dia menggunakan cara kontekstual yang dirangkai dalam satu yang namanya istihad dari pemikiran beliau. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan shadaqta, benar. Maka sambil menepuk pundaknya Mu'adz bin Jabal. Ini sangat luar biasa. Artinya Rasulullah SAW memberikan satu penghargaan. Maka gelar sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah pemegang otoritas keilmuan Islam. Ini dijuluki Rasulullah sebagai pemegang otoritas keilmuan Islam. Bahkan Rasulullah SAW memuji dan menyanjung beliau dengan kata-kata, wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat menyayangimu, dan untuk kecerdasan yang kau miliki hendaklah jangan sampai kamu lupa untuk senantiasa bersyukur dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Napa doanipun menika doanipun kula ambil wonten hadis nggih menika nggih doa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini yang sering kita dan mungkin selalu rutin kita baca nggih, tapi kita tidak menyadari ini doa yang sangat luar biasa. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah diriku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan menjadikan hambamu yang terbaik. Ya, ini doa yang selalu menjadi, kalau boleh dikatakan sebagai kode etik di dalam kita belajar ilmu. Ya, jadi kalau di pesantren ini doa ini menjadi doa yang wajib selalu dibaca. Bukan di pesantren, kita setiap hari ya sehabis sholat 5 waktu bacalah doa ini Bapak Ibu, sehingga kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang selalu zikrullah, ingat kepada Allah, hamba yang bersyukur kepada Allah, dan hamba yang selalu dijaga agar menjadi orang-orang yang terbaik atau pilihan Allah. Ini doa luar biasa. Maka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, ini sahabat Mu'adz ini adalah salah satu dari was-sabiqunal awwalun. Ya, jadi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Jadi sahabat Mu'adz ini salah satu dari orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu dari golongan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka keduanya dengan baik, maka Allah akan memberikan keridhoannya kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka sahabat Mu'adz bin Jabal ini bukan main-main Bapak Ibu ya. Sekarang menjadi seorang sahabat yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, kita masuk dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, qala berkata, ausoni, ya, berwasiat kepadaku, sinten sing berwasiat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi asyri kalimatin, ya, dengan 10 kalimat, dengan 10 perkara dalam bahasa yang lebih tepat. Qala la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw khurriqat, ya. Jadi jangan kita
berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun ya kutilta, kamu akan dibunuh, au hurqat, atau dibakar. Jadi kita jangan sampai melepaskan keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala ya dengan suatu apapun, meskipun akan dibunuh atau dibakar. Ini diperingatkan oleh Rasulullah pada Mu'az bin Jabal ya, mukhatabnya kepada kita semua, seluruh umat beliau sampai dengan hari ini. Jadi jangan sampai syirik besar ataupun syirik kecil ya. Syirik yang alaniyah ya, yang terlihat, ataupun syirik yang khaf ya, syirik yang tersembunyi. Sir atau syirik yang tersembunyi ya, yang terlihat atau yang tersembunyi, yang kecil atau yang besar, Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya. Sebab yang namanya syirik kepada Allah Ta'ala ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116 Pak G. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 dan 116, coba dicek. Itu kalimatnya sama tetapi di ending kalimatnya berbeda. Ya, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau yang ayat 116. Kalau di ayat 48 itu beda Bu Pak nggih. Saya yang belakangnya ora hafal sing ayat itu. Ya salah satu tok yang hafal. Intinya Allah tidak mengampuni dosa selain dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain syirik. Maka hati-hati nggih. Apa saja Pak syirik yang termasuk di dalamnya? Adalah kita meyakini ya, kemudian beribadah ya, kemudian kita mengucapkan ya kalimat-kalimat yang merendahkan kepada Allah dan membandingkan kepada makhluk atau menyandingkan kesejajaran kepada makhluk. Allah dipadake karo makhluk. Ini berarti sudah membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam wujud benda, baik dalam wujud manusia, baik dalam wujud keyakinan ya, atau sebuah statement kalimat ya, ini sangat-sangat rentan. Maka dikatakan syirik yang sangat berbahaya yang kadang tidak terasa adalah syirik khafi ya, syirik yang tersembunyi, syirik yang membuat kita itu kadang-kadang tidak terasa ya. Kayak dulu kita mungkin menganggap keris itu kan sesuatu yang apa Pak istilahnya kayak keramat gitu nggih. Keramat, sehingga ketika orang bawa keris meyakini keris berisi ini itu ada jin, ada khodame dan sebagainya, ini sudah tampak. Ini syirik yang katakanlah mungkin walaupun tersembunyi tetapi secara benda tampak kalau kita betul-betul mengagungkan yang melebihi kekuatan Allah. Maka hati-hati nggih. Ya bukan berarti terus tidak boleh punya keris Pak, boten. Tinggal the man behind the gun ya. Tinggal siapa yang mengendalikan senjata, itulah orang yang di belakang senjata. Artinya kita yang mengendalikan. Kerisnya nggo hiasan Pak. Orang nopo-popone hanya ada benda wujud keris itu ya, tidak diyakini, tidak disembah, tidak dijadikan sebagai satu kekuatan dan penguatan diri kita. Lebih mantep nek nganggo keris iki misalnya mboten. Ya, ini tidak masalah. Termasuk cincin, Pak nggih, ali-ali niku nggih. Kadang-kadang juga kadang kita seperti itu ya. Ya, yakin dengan seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi yang lebih berbahaya lagi, kerisnya, cincinnya sekarang tidak lagi berupa benda real, keris atau cincin, tapi ganti HP Pak keris. Ini yang kadang berbahaya.
Kalau orang yang meyakini kalau tidak bawa keris itu rasanya tidak mantap. Kalau yang meyakini kalau tidak membawa ali-ali atau cincin, saya ketika pergi kemana rasanya koyo hampa. Ini sudah bahaya ini. Sudah syirik. Ini jangan sampai terjadi. Lah sekarang kok dua jajal HP-nya ketinggalan Pak. Koyo orang mantep kayak ya rasanya ya. Nah hati-hati nih ya. Karena ini juga menyangkut sama-sama bendanya Allah Ta'ala yang diwujudkan dalam bentuk HP. Sama bendanya Allah Ta'ala dalam wujud keris atau cincin ini sama-sama Pak. Lebih tragis lagi dompet Pak. Jajal jenengan lunga dompetan kegawa. Aduh ya bisa yakinnya orang Gusti Allah tapi kalau dompet ya enggak ya Allah ya Rabbi. Nah ini yang namanya khauf, tersembunyi ya, tidak nampak, tidak terasa tapi kita sudah memberikan satu power ya selain Allah Ta'ala lebih atau bisa memberikan sebuah penguatan atau keyakinan kita semakin mantap. Jangan sampai maka yang terbaik Bapak Ibu, apapun yang kita miliki, HP, cincin, keris, dompet yang isinya kita enggak lompat nguji ya isi akeh isi mending lah, bukan itu, tapi yang terpenting hati kita terpaut kepada Allah Ta'ala, hati kita, perbuatan kita tidak menduakan Allah Ta'ala dengan benda-benda yang lain. Itu aja. Maka untuk menjaga itu para alim ulama biasanya mengajarkan kepada kita untuk selalu berhati-hati. Karena syirik itu adalah samar-samar tersembunyi, maka gunakanlah kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang selalu kita lantunkan sebelum ya kita melakukan satu kegiatan. Misalnya jenengan berobat nih dokter A, ya dokter Imamah misalnya atau dokter Hendro, ya kalimatnya kita ucapkan alhamdulillah, saya kemarin sakit berobat di Bu Dokter Imamah sembuh. Nah ini alhamdulillah itu sudah mendahului kalimat yang lain, sehingga kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, bukan kepada yang lain. Ngaten gitu, termasuk kepada HP, kepada keris, ya, kepada benda-benda yang lain yang disejajarkan, ya, penggunaannya kadang melebihi ya keyakinan kita kepada selain Allah. Apalagi sudah lengkap sekarang di sini Pak Bang Tair ya, Google itu sudah jadi simbah sekarang ya, mbae dukun ya, mbae apa wae, mbae ilmu sampai di sini semua ya. Sampai-sampai ketika khutbah pun ya, bingung cari teh khutbah tinggal ada di Google, ada Pak, gampang Pak, ada, tinggal maju ya, dibaca enggak apa-apa, namanya di dalam rukun khutbah kan membaca khutbah, baca aja enggak apa-apa. Tapi kita kan kadang-kadang tidak selektif, bahaya. Saya sering menjumpai Pak, kutipan ayat dalam Google, ayat Al-Quran maksud saya ataupun hadis, ini sering kleru i'rabe Pak, ya, sering kleru i'rabe kadang, ya, i'rabe kleru otomatis artinya berbeda, bahaya nih. Makanya disarankan ya tetap kalau kita mau khutbah tetap kita tulis dengan tangan, kita cek narasumbernya yang benar, ya, kutipannya dari Al-Quran ya kita betul-betul cek ya, jangan sampai lewatnya HP. Ini kadang-kadang ada kelemahannya karena sisi mesin mesti ada kelalaian yang membuat programnya, pasti seperti itu ya. Mungkin yang memasukkannya bukan programnya ya, yang memasukkannya teks itu ke dalam Google. Nah, ini memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati nggih, syirik kepada Allah jangan sampai kita lakukan. Termasuk syirik yang kecil itu riya. Riya, ngertos nggih riya? Memamerkan sesuatu ya, atau kita beribadah ingin dipuji oleh manusia agar manusia melihat kita, agar kita semakin banyak yang mengagumi kealiman kita, keabidan kita, ahli ibadah kita, ya, ketaatan kita, seperti itu. Ini bahaya, okay? Tapi jangan sampai stigma itu menghalangi kita untuk beribadah Bapak Ibu, karena ada hadis lain mengatakan, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa lihat orang yang bolak-balik ke masjid ya, fashhadu bi anna muslimun, maka ia adalah orang yang benar-benar berpasrah diri kepada Allah ya, sebagai orang Islam yang berpasrah. Artinya kita tetap tidak apa-apa. Orang sembahyang masjid Mas, aku bukan ria. Justru itu yang ria malah dia ya. Ya justru itu yang ria. Karena apa? Dia takut kalau
ya riya, maka dia akan jatuh kepada riya, bahaya. Ya kita biasa saja. Kalau sudah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, sudah kita berangkat ke masjid karena Allah saja, tidak apa-apa. Ngaji juga begitu, nggih, monggo. Tidak usah berpikir saya nanti riya. Ya, itu pemikiran setan yang menggoda agar kita tidak beribadah. Ya, maka stigma itu jangan sampai menghalangi ibadah kita. Yang penting hati kita ditoto karena Allah gitu, nggih. Insyaallah siap. Kemudian yang kedua, wala ta'uqanna walidaika, dan janganlah ya mendurhakai walidaika, kedua orang tua. Ini penting Bu nggih. Tadi tidak melakukan kesyirikan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak mendurhakai kedua orang tua. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Meskipun ya kita akan berpisah atau harus berpisah dengan keluarga kita dan harta kita. Ya, ini bicara dalam sudut Mu'az bin Jabal sebagai laki-laki. Jangan keliru Bu, ya. Karena untuk perempuan itu yang sudah menikah, maka jatuhnya dia ketaatan kepada orang tua adalah setelah ketaatan pada Allah dan kepada suami yang taat kepada Allah atau yang tidak menyimpang dari Allah. Nah, suami ini menyimpang dari Allah, tidak boleh jenengan sholat, tidak boleh jenengan poso, ya berarti suaminya harus diingatkan. Itu boleh ditinggal, arti boleh dilanggar kalimatnya dia untuk ketaatan kita kepadanya. Tapi ketika suaminya itu sudah taat pada Allah, maka ketaatan kepada orang tua bagi perempuan adalah lebih kuat kepada suami. Nggih, jangan terbalik, nggih. Jangan sampai kita salah pasang. Ini kenapa yang dijak bicara Mu'az, seorang laki-laki, maka ketaatannya kepada orang tua lebih dari ketaatan kepada orang tua lebih dari ketaatan pada istri. Ngaten nggih, ini laki-laki. Tapi bukan berarti terus itu dibuat garis tegas, ya tidak ada toleransi, bukan seperti itu Bapak Ibu. Lihat kemaslahatan, lihat kebiasaan, lihat kebaikan dan niatnya masing-masing. Ini harus kita lihat ya maslahahnya. Ya, jangan sampai tegas tapi malah akhirnya membuat keluarga jadi pecah. Ini jangan. Ya. Atau sebaliknya, kita maslahah kepada keluarga, orang tua terlantar. Ini dosa besar. Ya. Sebab salah satu dosa besar adalah durhaka atau membiarkan orang tua dalam keadaan dia menderita. Ya. Monggo niki potret kita nggih. Ngaji pagi ini memotret kita masing-masing. Syukurlah yang masih punya lengkap kedua orang tua. Ya, kalau yang usianya seperti Bang Toir mungkin masih kedua orang tuanya Bang Toir ya. Kalau usianya sudah sepuh-sepuh kayak Pak Muji, kayak saya, Pak Slamet, Pak Herudin, Pak Marquat mungkin ya sudah tidak punya orang tua. Tapi kesempatan itu tidak berhenti. Karena birrul walidain itu kata Rasul ada 3. Pertama adalah kita ketika masih hidup selalu berbakti dengan baik. Ketika sudah meninggal maka kita mendoakan dan menyambung tali silaturahmi kepada saudara dari orang tua. Nah, itu penting ini. Jadi jangan sampai putus, sudah meninggal ya sudah selesai, bukan. Tapi harus kita sambungkan silaturahmi kepada keluarga mereka. Ini adalah bagian dari birrul walidain. Dan yang terakhir adalah kita bisa membadalkan, kita mewakili ya ibadah haji. Ketika kita sudah haji Pak Haji, bisa nanti pas panjenengan pangkat umroh misalnya, bisa panjenengan badalkan umrohnya untuk orang tua. Atau kalau sudah haji lagi, yang kedua hajikan kepada orang tua kita. Luar biasa nih. Boleh enggak Bapak? Anak perintah aja. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga wala tatsurukunna sholatan maktubatan mu'atam muta'ammidan. Ya, jangan kamu meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Ya, jangan meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Sesibuk apapun, ya, sesakit apapun, selama masih sadar, maka harus menegakkan sholat. Boleh berdiri kalau mampu, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring,
tidak bisa dengan isyarah ya. Ini merupakan satu tanda bahwa Allah itu mempermudah bukan mempersulit. Agama adalah sebuah ageman yang dipakai tentunya bisa menjadi lebih nyaman, tidak mempersulit Bapak Ibu. Jadi tetap dilaksanakan, jangan sampai ditinggal. Karena kalau orang sudah meninggalkan sholat ya, di sini dikatakan ya, fa inna man taraka sholata maktubatan muta'amidan, sesungguhnya apabila orang ya, seseorang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah, maka Allah akan memutuskan nggih, bahaya mboten iki Bu, akan memutuskan tanggungannya kepada orang itu, atau Allah akan berlepas diri dari ya orang yang meninggalkan sholat. Maka sambung kita kepada Allah adalah melalui sholat. Nah, kalau orang udah tidak sholat berarti tidak mau sambung kepada Allah, berarti putus dengan Allah. Sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Maka sesibuk apapun monggo nggih dijogo. Syukur-syukur saged berjamaah, karena afdhalus sholat ya adalah berjamaah. Afdhalus sholat fi buyutikum ilal maktubah, gitu Bang. Jadi afdhalnya sholat itu di rumah, kecuali sholat-sholat wajib harus di masjid ya. Kemudian as-sholatul jamaati khairu min sholatil fardhi bisa wa isrina darajah. Jadi sholat wajib berjamaah adalah lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Maka mari kita cari yang berkualitas. Apa tujuannya? Adalah kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah sholat di rumah Pak. Untuk sholat wajib maksud saya. Saya sholat sunnah tidak apa-apa, malah afdol. Okay? Jenengan arep teng masjid sholat qobliyah teng dalam mboten apa-apa, enggak apa-apa. Nggih. Jadi jenengan nanti teng masjid kalau imamnya dereng rawuh sholat qobliyah maneh, ya itu malah double, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, misalnya mau sholat subuh tadi, satu dengan adzan sholat tahajud nggih, rampung bar adzan, rampung panjenengan sholat qobliyah subuh di rumah. Nanti ke masjid sholat lagi enggak apa-apa. Nggih. Ini karena sholat sunnah itu di rumah afdal, nggih. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi sholat yang memang sudah menjadi kewajiban. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh sholat itu adalah diwajibkan ya atas kamu sekalian ya dengan waktu-waktu yang ditentukan. Jadi jangan sampai kita sholat tidak tepat pada waktu aja rasanya kok tidak mantep Nek rapat, contoh rapat ini. Rapat sudah jam 1:30 kok belum di break ya, masih sambung terus ini. Aduh, ya ini saya angkat jari gini aja lah langsung keluar. Sholat 1:30 ya. Sudah waktu sudah hampir jauh dari waktu afdol ya, awali waktiha. Bahaya ini nggih. Ya maka kita ini perlu diingatkan. Sewu apa dan sebaiknya kita sholat dulu. Nah gitu nggih. Enggak apa-apa Bang Thoir misalnya. Tapi kalau di SMA Muhammadiyah Anda ya selalu on time ya. Nah, ini harapannya seperti itu Bapak Ibu nggih. Sebab kalau kita sudah tidak melaksanakan mendirikan sholat, ini Allah sudah berlepas. Kalau Allah sudah berlepas, kita mau bernaung pada siapa? Padahal di dalam kalimat sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya pada Allah kita berharap pertolongan. Nah, terus syarat nolong sapa? Nggih. Saya punya teman, Pak. Yang ini kalau ini masalah khilafiyah nggih. Perjalanan jauh ya. Ke Malang, Jawa Timur ya. Dari Jogja, waktu itu saya di Jogja nggih. Nah, itu rombongan ketika di kereta ini teman-teman itu inginnya sholatnya hormatil waktu ya. Menghormat waktu. Misalnya iki pas wayah maghrib ya kita hormat waktu, berarti ini maghrib. Ngoten. Tidak dilaksanakan langsung itu mboten, Pak. Mengingat menimbang itu kondisinya mungkin katanya itu aduh kayak orang mantep di kereta gitu ya. Padahal kalau keretanya eksekutif atau keretanya yang layak kita bisa pakai untuk sholat, nggak masalah. Yang penting kita melaksanakan tayamum.
tanpa wudu, nggih, karena mungkin air kan sulit dalam kereta atau dalam bis ya. Ya tayamum saja, ya tayamum, ya berarti tangan dan apa namanya ini wajah. Wajah dan tangan udah selesai ya. Wajah, rambut terus baru tangan. Setelah itu berarti kita sholat. Lah, sholatnya ini langsung ya menuju kepada sholat safar. Jadi kalau memang kita menghendaki langsung karena afdhalus sholat ya. Ayul amali afdal ya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah amal yang utama?" Ya, maka Rasul menjawab, "As-sholatu ala awali waktiha." Sholat pada awal waktunya. Maka salah satu amal yang afdal ini adalah sholat pada waktunya. Maka langsung saja sholat. Tapi kita menggunakan rukhsah. Jadi safar berarti bisa qashar. Ya, kalau zuhur, asar, isya atau bisa dijamak ya, zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, kemudian maghrib isya, isya maghrib ya, takdim ya, takhir monggo. Nah, ini dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Nah, itu teman saya itu tidak sholat tetapi hormatil waktu Pak. Karena dengan alasan tayamum debune ora mantep katanya begitu. Aku bilang yang namanya debu ya ndak harus kelihatan karena butir-butir kecil itu ya kita ndak bisa melihat mata kita. Ya, insya Allah kalau kita lihat ini ada debunya sudah, debunya kita gunakan untuk tayamum selesai itu ya. Tapi ndak mantep dia. Ya udah, akhirnya ada yang sholat langsung ya, ada yang sholatnya setelah turun dari kereta waktu itu ya. Berarti di situ nanti niatnya bukan adaan Pak ya. Jadi kalau niatnya jadi qadaan karena terlambat ya. Misalnya sampai sana waktu itu berarti subuh jam 6 berarti sudah lewat subuh nggih. Jam 6 baru selesai, baru sampai, ya udah kita jam 6 pagi itu ya sholat subuhnya bukan adaan karena waktu sudah keluar sinar matahari, sudah waktu isyraq okay. Berarti kan kita tidak melaksanakan sholat subuh ya, karena kita waktu itu sebenarnya diberi waktu oleh Allah tapi mengambil istihad seperti itu. Apakah itu boleh Pak? Boleh ya, monggo, tidak apa-apa kalau kita mantap, tapi adaannya diganti qadhaan ya. Ya. Sholli fardhu subhi rakaataini ya, mustaqbilal kiblati qadhaan ya, lillahi ta'ala. Jangan adaan, apalagi kawanan lillahi ta'ala ojo ya. Kawanan lillahi ta'ala ya Allah ya, tidak boleh ya. Jadi kita berarti melaksanakan itu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu izin sama sebelah kiri sebelah kanan, syukur-syukur koncone dhewe kabeh ya salate dhewe-dhewe nggih. Kita di dalam kereta. Enggak apa-apa Pak. Pak Haji ya, kalau dulu naik haji di pesawat. Nggih nggih, pas umroh mungkin pesawat enggak apa-apa. Nggih. Kalau tidak bisa jamaah ya masing-masing enggak apa-apa. Karena kondisi darurat, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, kemudian berikutnya wala tasrabanna khamran, dan janganlah meminum khamr, minum minuman keras. Fa innahu ra'su kulli fahisyah, karena sesungguhnya khamr itu, meminum khamr adalah pangkal atau induk dari segala keburukan ya. Ini Rasulullah mengingatkan. Yang keberapa berarti ini Bu? Yang keempat nggih. Yang keempat nggih, jangan meminum minuman keras nggih. Roma Irama wis lengkap lagune Pak ya. Minuman keras ya, miras apapun namamu ya, tidak boleh, tetap ya, jangan sampai kita ya. Dikatakan dalam hadis yang lain, ketika orang sudah minum khamr di dunia, maka di akhirat dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya sungai khamr ya, tidak bisa ya. Sudah merasakan di dunia, maka di akhirat tidak mendapatkan bagian nikmatnya sungai khamr. Kan ada di surga kan ada 4 sungai nggih. Sungai madu, sungai susu, sungai khamr, sungai air biasa. Ya 4 nggih. Halal. Iya. Kalau di dunia haram, kalau di akhirat halal dari Bang Tair nggih. Ya. Jadi memang seperti itu, Pak nggih, jangan sampai. Dan ada kisah ketika seorang ahli ibadah waktu itu digoda oleh seorang wanita ya, wanita cantik ya, bangsawan. Ya, maka ahli ibadah mengatakan saya tidak mau tergoda
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ya, berdalil lagi ya. Si wanita cantik tadi mengatakan, ya sudah, kalau tidak mau ya minum minuman saja, bercandaria dengan saya, kata si wanita cantik tadi. Apa yang terjadi ketika dia mengangguk minum khamr, maka pikirannya sudah tidak sadar. Akhirnya berzina juga, dan setelah berzina membunuh ya anak kecil yang ada di situ karena mungkin karena marah atau melihat ya, anak kecil seperti apa langsung dibunuh. Nah ini akhirnya ketika seperti itu terjadi, apa yang disabdakan Rasulullah benar. Ketika minum minuman khamr, maka kejahatan-kejahatan lain akan menyertai Bapak Ibu. Maka dikatakan sebagai induk dari perbuatan keji. Bahaya nih, ajal. Ya kita seolah-olah sadar ya. Dan rata-rata kejahatan-kejahatan itu diawali dari minuman keras. Pak pengacara ya, Pak Mukhlisin. Biasanya dari itu. Kalau mabuk ya biasanya sudah orang mau melakukan apa saja. Ya, tanpa sadar. Ya, bahkan mengendarai mobil pun sembarangan. Luar biasa ini efek. Maka ini sangat-sangat berkait dengan larangan yang memang sudah menjadi satu pidana. Ya, ini karena berkait. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, maka orang Islam sudah cukup dalil, butuhnya amal. Kebersihan an-nadhafatu minal iman at-tahuru syatrul iman. Tapi orang-orang Islam sendiri yang kadang-kadang masih ya rumahnya, halamannya, ya tempat kerjanya masih kotor, dalilnya punya, amalnya berat. Ya, monggo kita coba untuk merefleksi ya, merefleksi. Saya sering menyampaikan sama murid-murid saya begitu, Pak. Kenapa kok dengan mudahnya dia beli es, diminum, selesai dibuang di situ, Pak. Tempat sampah ada di situ, paling hanya 2 meter, 3 meter. Tidak mau. Kumpul sampah di situ, ya. Akhirnya biasa habis upacara ada tugas tambahan, ya. Mencari sampah untuk diambil, dimasukkan tong sampah, ya. Akhirnya kan membuat pekerjaan yang lain tertunda gara-gara sampah begitu. Jadi seperti itu sudah tak kasih motivasi, semangat. Ya kita orang Islam sudah punya dalil yang luar biasa hebat. Tapi kenapa kebersihan dimiliki oleh orang-orang non muslim di negara-negara mereka? Ya, bersih, rapi, indah. Ya. Nah, ini kita ya dalam hal seperti itu memang kadang-kadang perlu selalu berupaya untuk merefleksi diri kita, insyaallah. Kemudian berikutnya wa iyyaka wal ma'siyata fa inna bil ma'siyati halla sakhatullah. Ya. Dan jauhilah perbuatan maksiat, karena kemaksiatan menyebabkan sakhatullah, murka Allah, Bapak Ibu. Maksiat sekecil apapun itu akan Allah berikan ya dalam bentuk keburukan kepada kita. Hal kecil ya, karena kecil itu akan selalu berulang menjadi besar, Bapak Ibu. Hati-hati, jangan meremehkan maksiat walaupun kecil, dan sebaliknya jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Dilaksanakan saja. Di jalan ada kayu yang merentang mengganggu lalu lintas, berhenti, ambil. Ada batu di tengah jalan misalnya, ya karena mungkin terseret ban ke tengah, ya kita naik motor kalau dimungkinkan bisa diambil. Ini adalah satu kebaikan ya. Termasuk maksiat ini jangan sampai dilakukan walaupun kategorinya maksiat kecil, tapi kalau diulang jadi besar. Dan kecil ini akan menyebabkan maksiat yang lain mudah dilakukan juga. Hati-hati Bapak Ibu ini, dan akan mengundang kemurkaan Allah. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti Allah akan membalas dalam bentuk, kalau kebaikan diberikan kebaikan, kalau keburukan maka Allah munculkan keburukan sebagai pengingat kita. Kalau kita masih dicintai Allah, diingatkan. Kalau kita sudah tidak dicintai Allah, dibiarkan, sudah zimmatallah ya, terlepas Allah dengan dia, ya sudah istidraj namanya. Jadi kita dibiarkan seolah-olah tidak ada apa-apa, ora apa-apa kok. Nah, gitu ya. Padahal istidraj artinya Allah membiarkan untuk menguji kita. Nanti bahayanya lebih besar. Yang masih diingatkan berarti kita bersyukur, ya Allah, aku diingatkan ya Allah. Ya mungkin aku karena sholatnya sering telat, ya, sering tidak tepat undanganmu ya Allah.
Batine diundang undangan walimah tekane paling gasik, Pak. Tapi diundang salat karo Gusti Allah ke nek komat kowe jare isi lumayan kok ngenteni sarokat maning Mas Buku gitu ya. Mending-mending mana wis bubar, mending-mending mana salatnya di rumah. Di dalam kitab apa yang saya kaji kemarin itu, saya pernah menyampaikan juga mungkin nggih. Jadi Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah itu nanti sampainya ke Al-Hikam. Al-Hikam sampainya ke Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Lah, di Risalatul Mu'awanah itu disebutkan bahwa ketika orang mendatangi walimah dengan tepat waktu lebih awal, tetapi dia tidak memenuhi panggilan Allah, maka dia mendatangi walimah itu nilainya rendah, Pak. Ya, bukan ditolak ya, dia di hadapan Allah adalah rendah. Maka sebaiknya ketika kita mau mendatangi walimah ya kita selalu on time mendatangi undangan Allah dengan baik, sehingga kita tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang kualitasnya rendah. Berarti dia mengutamakan makhlukku daripada diriku, kata Allah. Ini bahaya kan? Jadi kita cobalah untuk merefleksi seperti itu ya. Jadi jangan diabaikan ya maksiat walaupun kecil ya Allah. Ya jangan sampai. Kemudian berikutnya wa iyyaka wal firara minaz zahfi wa in halakan nasu wa in asoban nasu mautun fasbuts ya. Jadi berikutnya adalah tetaplah engkau tinggal di tempatmu walaupun ya penyakit yang membawa maut telah menimpa orang-orang. Artinya kita tetap sabar berada di tempat kita meskipun tempat kita lagi diberi cobaan oleh Allah Ta'ala. Kecuali memang itu sudah diwaro-waro oleh pemerintah. Wis mau ndak mau harus dicabut pindah dari tempat itu ya kita pindah. Ojo kaya Mbah Marijan. Itu kan memang sudah tugasnya di situ, beda. Tapi kalau kita ya mengikuti. Tapi kalau ada wabah ketika kita itu masih bisa bertahan, bertahanlah di rumah kita, enggak usah. Kemudian berikutnya jangan kita lari dari medan perang, ya. Jangan lari dari medan perang ini, ya. Jangan lari dari medan perang. Ya, jangan melarikan diri dari medan perang. Ini bahaya juga, Pak. Termasuk berarti kita orang yang pengecut di hadapan Allah. Kalau kita sudah berjihad fisabilillah, ya all out, jangan ya mundur teratur, ya. Maka seperti orang-orang munafik pada zaman perang apa itu, Pak? Sing orang munafik akhirnya memisahkan diri. Perang Khandaq perang Khandaq. Orang munafik itu baris bareng, tapi ketika sudah sampai benteng, ya, sampai kepada medan perang, ya, berhadapan dengan orang-orang kafir, orang munafik menarik barisan keluar, ya, muter, ya, malah membantu orang-orang musyrik. Ini bahaya, Jadi kita termasuk orang-orang yang pengecut, ya, termasuk kita di dalam menghadapi satu masalah. Hadapilah dengan jantan, jangan malah kita berkelit. Kalau kita sudah salah berkelit lagi, tambah berat pasalnya ini dari polisi kayak gitu ya. Ya sudah, akui saja dengan kita berkata yang benar, dengan kita menginsafi bermohon pada Allah, karena sungguhnya ending kita Allah. Jadi kalau kita sudah berbuat salah ya kita mohon maaf pada Allah, mohon maaf pada manusia, ya, dengan sebaik-baiknya kita berkata jujur kulil haqqa walau kana murran. Ya, walaupun pahit kita katakan saja, gitu nggih. Itu nanti akan menyelamatkan. Itu arti di antaranya adalah kita tidak boleh lari dari medan perang, maksud seperti itu nggih. Jadi bukan artinya ketika perang, ya sini sudah ada perang, kita perangnya melawan hawa nafsu, nggih. Ya, masih adzan Allahu akbar, ya. Kita masih mengerjakan. Ini berarti kita ya lari dari medan perang ini. Ya, padahal Allah sudah memanggil kan untuk sholat jihad kan. Salat adalah jihad, ya, salah satu dari jihad kan. Nah, kita kok dengan santainya mengerjakan. Ya dah, tutuplah, ya, wudu, berangkat ke masjid. Ini adalah bagian dari penafsiran seperti itu. Ya. Kemudian wa anfik ala ahlika min taulika. Ya. Yang berikutnya jangan wa anfik ala ahlika min taulika, ya.
Jangan tinggalkan tongkat ya untuk mendidik anak-anakmu. Ya, wala tarfa' anhum asoka ya. Jadi jangan meninggalkan tongkat. Artinya kita itu punya cara untuk mendidik anak-anak kita dengan lebih baik. Dalam hadis dikatakan apa Pak? Adibu auladakum bisolah ya faida sab'an wadribuhu 'alaiha idza adzara asyron ya. Jadi ajarkan anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia ketika umur 10 tahun belum sholat. Ini perintah pukul di sini maksudnya bukan dipukul secara fisik ya. Barangkali zaman sahabat mungkin ada yang pakai fisik ya, tapi fisiknya tidak melukai, tidak menciderai, hanya untuk mengingatkan. Nggih. Pukul di bagian belakang pantat, jangan dipukul di wajah, jangan dipukul di dada, bahaya. Di tangan boleh ya, tangan atau kaki atau kepala ya. Dan pukulnya tidak keras, hanya untuk mengingatkan. Nah, ada yang menerjemahkan hadis itu adalah dengan kita mengingatkan secara bil hikmah kepada anak-anak kita, bahasa persuasif, jangan bahasa keras atau memaksa intimidasi ya, bahasanya harus ya. Kalau kamu tidak sholat berarti kamu sudah ya tidak saya akui sebagai anak walah, kasihan ya. Jadi bertahap Bapak Ibu, bertahap ya dengan cara bil hikmah nggih. Jangan sampai. Termasuk dengan murid kita Pak Kaji ya. Dengan murid pun seperti itu, bertahap. Ada anak yang saya punya program sholat duha, punya program zuhur berjamaah, karena musola kecil tak jadwal Bang Toir, tak jadwal. Ada anak-anak yang biasa kucing-kucingan, melayu kan orang, melayu kan ya, dicegat orang tidak mau sholat. Kita undang saja, kita sampaikan secara persuasif dengan baik bil hikmah itu, mereka tersentuh. Akhirnya sekarang jadi aktif sholat, bahkan mau adzan, mau iqomah ya. Kalau saya pas berhalangan mau jadi imam untuk ibu-ibu. Iya, kan jamaah putri, jamaah putra sendiri Pak, karena tidak cukup tempatnya Bang. Jadi putra pertama, ya, rampung. Nah, kemudian yang kedua baru putri. Nah, kalau yang putra terlambat suruh jadi imam, ya, imam bagi jamaah putri. Atau kalau ada bapak-bapak yang belum sholat ya nanti bapak-bapak imamnya. Dan ibu-ibu guru semuanya. Nah, ini sudah saya atur seperti itu Pak. Jadi ya kita bahasa yang baiklah, sehingga tidak menciderai agama kita yang suci, agama kita yang bil hikmah, nggih, agama kita yang rahmatan lil alamin, nggih. Kemudian yang terakhir ya wa asoka adabahum wa ikhfahum fillah ya. Jadi yang terakhir adalah kita jangan tinggalkan memberikan satu peringatan, ajakan, ajaran agar anak kita itu wa akhfihimu fillah. Jadi agar mereka takut kepada Allah. Jadi anak kita biar semakin taat kepada Allah. Jadi kita selalu ingatkan tadi sambungnya ini. Yang ke-10 yaitu ajarkan kepada anak-anak kita rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut dalam arti tidak mau mendekat ya, takut kepada Allah artinya bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Imtitsalil awamir wastinabun nawahi wa fa'alul khaira wastinabun nawahi. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menjalankan yang baik-baik, meninggalkan yang buruk-buruk. Ini namanya takwa. Jadi berupaya agar bisa melaksanakan itu Bapak Ibu. Diingatkan nggih, anak-anak kita bagian dari diri kita. Kalau perlu kita ke masjid, diajak ke masjid Pak. Ya, kalau takmirnya tidak membolehkan berarti takmirnya tidak paham. Bahwa Imam As-Sudais itu pernah mengatakan, Imam Masjidil Haram pernah mengatakan bahwa ketika suara anak-anak tidak terdengar di masjid lagi, maka itu adalah satu peringatan yang berbahaya. Kelanjutan generasi yang akan memakmurkan masjid itu siapa? Ajak anak-anak kita rame lumrah, karena anak-anak yang penting anak-anaknya dijak ke masjid, bapaknya ya melu nang masjid, ibunya ya melu nang masjid. Anak kon mangkat ya, bapak ibu yang lanjutkan nonton sinetron, sekarang mangkat masjid. Ya.
rampung setel maneh kira. Anake bali saka masjid, "Lah, Pak Bu lah kok masih nonton sinetron? Tanggung iki cah, apik ya lah." Orang mendidik itu ya, tidak bisa menjadi contoh dan tidak bisa dicontoh. Bahaya niki malah nggih. Jadi ajak, dampingi anak-anak kita. Kalau berada di baris depan di belakang imam, anak kita digeser, ya kita geser agar di sebelah kiri atau kanannya agak jauh. Dan kita jejeri Pak. Anak kita itu kalau sholat dengan rekan-rekannya, anak-anak, sholatnya yo rapet pertama, anggar wis rampung, takbir, rukuk, rakaat kedua entek, barisannya ombo kosong, nggih, kosong Mas ya, orang terisi, ya ini bahaya nih ya, malah sholatnya kita tidak sempurna, nggih. Jadi didampingi ya, jadi orang tua anaknya dia, terus gitu ya. Jadi tidak dikumpulkan jadi satu komunitas, ini bahaya. Jadi imam pandai-pandai untuk mengatur. Maka ketika sholat itu sebaiknya imam menghadap ke makmum terlebih dahulu. Bukan formalitas Bapak Ibu, tapi dilaksanakan. Ngomong sawu sufufakum, ya, wahtalifu sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min tamami sholah, ya. Fa inna taswiyata sufufi min iqamati sholah, tetapi tidak tahu artinya. Artinya itu luruskan, rapatkan shaf, karena sesungguhnya rapatnya shaf adalah kesempurnaan sholat. Karena sesungguhnya rapatnya shaf adalah bagian dari menegakkan sholat. Ini disampaikan Bapak Ibu, jadi disampaikan dalam bahasa Jawa lah. Ya tetap memakai bahasa Arab. Sawu sufakum fa inna taswiyata sufi min tamamis sholat. Mohon lurus Bapak Ibu, lurus Bapak-bapak ya. Mau lurus Bapak-bapak. Adik-adik untuk barisnya pisah ya, sana ya separuh ya. Diatur gitu Pak, tidak apa-apa. Jadi kita itu takbir itu dalam kondisi makmum sudah siap. Ini sempurna sholat jamaah kita. Jangan sampai kita langsung jadi imam langsung dan masuk ke depan langsung takbir tidak melihat kanan kiri, barisnya urung rapet, urung lurus. Aduh, nah ini satu pembelajaran. Ini adalah Rasulullah mencontohkan seperti itu. Jadi anak-anak kita didik dengan baik. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 6. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis ini. Oh ya lupa ya. Rawahu Ahmad wa Tabrani kaza fitarhib. Hadis ini adalah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam kitab At-Tarhib. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi diri saya, untuk meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ada 10 nasihat. Ada 10 nasihat yang disampaikan oleh beliau. Ya, ada nasihat lain lagi, nanti kesempatan lain saya ambilkan nasihatnya Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari juga ada, ya, ada kepada Mu'adz bin Jabal, ada kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam tema yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Semoga Allah menutup segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan saya dalam membacakan ayat ataupun hadis. Dan juga kepada Bapak Ibu semua, mungkin ada tutur kata yang kurang pas, nyindir sana sini, karena Al-Quran bahasanya basyira wa nadhira, memberi bebungah dan mengingatkan, nakut-nakuti supaya kita itu bertawajuh, bertakwa kepada Allah, maksud begitu. Mudah-mudahan sakit bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang pertama bahwa pengajian ahad pagi untuk ahad depan kita di Masjid Abu Zaimah Aceh. Yang di sini tidak ke Masjid Abu Zaimah Aceh. Orang kacamata sket, orang ketok Pak. Duh aku berarti matanya harus disambung ya. Kacamataku hilang pas penataran di hotel. Tumbas malih tapi mboten cocok dinggo mumet Pak. Nyotong tengah jarene kancaku ning mumet aja dinggo Pak. Optik. Optik. Dan iki mboten ngangge niki mboten ketok aku astagfirullahaladzim bahaya. Himpunan Muslim pilihan Pak. Niki ana terjemahane ta. Iki kan